Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semangat belajar terus ya. Salam sehat selalu. Sekarang kita belajar bareng lagi yuk bersama Bu Ima. Kita bahas tentang indeks harga dan inflasi. Simak penjelasan saya dengan baik ya. Tonton terus sampai selesai dan jangan lupa untuk like and subscribe videonya. Baik, sekarang kita membahas tentang indeks harga. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah harga. Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang harus dibayarkan untuk sebuah produk maupun jasa, atau harga juga dapat diartikan nilai dari sebuah barang atau jasa. Oke, kita kembali kepada pengertian daripada angka indeks. Apa yang disebut dengan indeks itu? Angka indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sesuatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Itu yang dimaksud dengan indeks. Sekarang kita membahas tentang apa sih itu indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan rata-rata tahun dasar. Nah, itu yang disebut dengan indeks harga. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan berikutnya. Apa tujuan kita belajar tentang menghitung indeks harga? Bagaimana, untuk apa sih tujuannya ya? Yang pertama adalah sebagai barometer atau petunjuk dari keadaan ekonomi secara umum. Kemudian yang kedua adalah sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan dan juga administrasi perusahaan. Yang merupakan tujuan ketiga adalah sebagai pedoman untuk membeli berbagai macam jenis barang. Kemudian tujuan yang keempat dari perhitungan indeks harga ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur upah, gaji buruh, atau untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada saat terjadi inflasi. Oke, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Bagaimana cara kita menghitung angka indeks itu sendiri? Tentunya dengan berbagai metode perhitungan indeks harga. Nah, di sini kita menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode tidak tertimbang. Di dalam metode tidak tertimbang ini kita menggunakan 3 cara ya. Cara yang pertama adalah metode agregatif sederhana dengan pertimbangan angka indeks harga. Kita gunakan rumusnya. IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Nah, apa sih PN itu? PN itu adalah harga pada tahun yang dicari, kemudian P0 itu adalah harga pada tahun dasar. Jadi untuk angka indeks harga itu adalah membandingkan harga pada tahun yang dicari dengan harga pada tahun yang dibandingkan atau harga pada tahun dasar. Apa sih yang dimaksud dengan angka indeks harga? Angka indeks harga itu adalah angka yang menunjukkan perubahan harga. Nah, yang kedua, metode tidak tertimbang yang kedua adalah angka indeks kuantitas. Nah, metode ini adalah
Yang dimaksud dengan metode angka indeks kuantitas itu adalah angka yang menunjukkan perubahan daripada kuantitas. Nah, dengan rumus I A agregatif sederhana dengan metode kuantitas sama dengan sigma Qn dibagi dengan sigma Q0 dikali 100%, di mana Qn itu adalah jumlah barang pada tahun yang dicari, kemudian Q0 itu adalah jumlah barang pada tahun dasar. Jadi pada intinya indeks harga kuantitas itu adalah angka yang menunjukkan perubahan kuantitas. Nah, yang ketiga adalah angka indeks nilai. Rumusnya, indeks harga agregatif sederhana untuk nilai sigma Pn dikali dengan Qn dibagi dengan sigma P0 dikali dengan sigma dibagi dengan sigma P0 dikali Q0. Artinya dikali 100% ya. Artinya angka indeks nilai itu adalah angka yang menunjukkan perubahan nilai barang yang sejenis pada waktu tertentu. Jadi barang yang sejenis ini yang sama ya, yang artinya beras pada tahun itu. Kemudian misalkan kopi gitu yang sejenis ya, membandingkan nilai barang yang sejenis. Nah, itu metode tidak tertimbang. Mengapa disebut tidak tertimbang? Nanti kita akan bahas dulu metode yang tertimbang. Jadi kita paham di mana letak perbedaannya. Kita lanjutkan. Kemudian metode yang kedua adalah metode tertimbang. Metode tertimbang ini kita menggunakan dua cara ya. Yang pertama adalah yang dikembangkan oleh Les Peires, yang dikembangkan oleh Les Peires dengan rumus IL sama dengan sigma P N dikali Q0 dibagi sigma Pn dikali Q0 kali 100%. Nah, dan yang kedua adalah metode menurut Paske dengan rumus indeks harga menurut Paske IP ya sama dengan sigma Pn dikali Qn dibagi dengan sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, untuk lebih jelas supaya kalian semua lebih memahami materi ini, sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal untuk metode tidak tertimbang ya, metode tidak tertimbang. Kalian perhatikan di sana tabel. Ada contoh ada 4 macam barang ya, gula, beras, telur, tepung. Kemudian kita menggunakan 3 tahun 2018, 2019 dan 2020. Kemudian di sana hanya tertera ada 3 tahun untuk perbandingan harga. Nah, ini adalah contoh metode tidak tertimbang dengan agregatif sederhana ya. Di sini yang dikembangkan kalian perhatikan adalah indeks angka
harga, ya, indeks harga. Jadi kita perhatikan gula, contohnya gula pada tahun 2018 10.000, 2019 11.000, 2020 11.500 dan seterusnya. Kemudian jika di tahun 2019, nah, digunakan sebagai tahun dasar, hitunglah indeks harga tidak tertimbang pada tahun 2020. Jadi ini kalau pertanyaannya demikian, jadi 2018 itu kita abaikan ya. Jadi kita gunakan 2019 adalah sebagai penolnya atau tahun dasar. Nah, kita ketahui bagaimana cara penyelesaian ini. Yang pertama adalah kita harus bisa menentukan penolnya dulu tahun berapa. Sudah diketahui penolnya adalah pada tahun 2019 sama dengan 50.500. Itu adalah jumlah dari keseluruhan harga 4 macam barang pada tahun 2019 sebesar 50.500. Kemudian PN-nya adalah pada tahun 2020 sejumlah 4 macam barang pada tahun 2020. Kemudian kita masukkan rumusnya ya, kita masukkan rumusnya. Jadi PN dibagi dengan sigma PN dibagi dengan sigma P0 kali 100%. Sigma PN-nya kan 53.000, kemudian sigma P0-nya 50.500 dikali 100%. Kita dapatkan angka indeks agregatif sederhana adalah sebesar 105%. Jadi, indeks harga pada tahun berjalan adalah sebesar 105%. Namun, jika kita berbicara masalah berapa sih kenaikannya, atau nanti kita akan membicarakan masalah inflasi ya. Inflasi akan kita bahas pada materi selanjutnya. Itu kalau inflasi itu sudah terhitung 5% kenaikannya untuk inflasi, tapi sekarang kita adalah berbicara masalah indeks harga. Jadi yang kita yang kita jawab di sini adalah indeks harganya sebesar 105%. Begitu. Kemudian kita lanjut kepada contoh soal yang berikutnya untuk metode tertimbang. Dengan data kita menggunakan ini sejumlah data dengan menggunakan metode Lespeyres. Ya. Masih menggunakan 4 macam barang, contohnya di bawah ini adalah tabel harga kebutuhan yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat di Kota Sampit pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Jadi kita bandingkannya hanya 2 tahun ya, kita coba. Kalian perhatikan di sana, di harga pada tahun 2018 itu P0-nya atau harga dasarnya 2018 itu kan P0 ya. Itu sebesar gula sebesar 13.000, kemudian harga pada tahun 2019 meningkat 500 rupiah menjadi 13.500. Ini harga rata ya. Kalau kita berbicara masalah merek Bu, gula itu mereknya banyak. Ada gula gulaku, ada gula ini, gula itu. Ini enggak, kita maksudnya ini kita membicarakan secara umum, harga umum ya. Kemudian nah kita lihat di sana jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tahun 2018 itu sebesar untuk gula ya sebesar 15 unit. Kemudian jumlah barang yang diminta pada tahun 2019 20 unit. Nah, jadi jelas sekarang bedanya dengan metode harga tidak tertimbang. Kalau metode
yang tidak tertimbang hanya mempertimbangkan satu variabel. Misal harga ya harga, kuantitas ya kuantitas, nilai ya nilai, barangnya juga sejenis. Itu yang tidak tertimbang. Sedangkan yang tertimbang seperti contoh di soal contoh 2 ini ada 2 variabel di sana. Jadi ditimbang dengan 2 variabel, variabel harga dengan variabel kuantitas. Nah, jadi menurut Les Perez ya, untuk menghitung menurut metode Les Perez itu harus dibandingkan dengan jumlah barang pada tahun dasar katanya. Jadi jelas perbedaan rumus antara Les Perez dengan pasca ya, nanti kita lihat dengan data yang sama, kita lihat mereka berhitung untuk indeks harga dengan pola anggapan yang agak sedikit berbeda, tapi masing-masing mereka adalah memiliki alasan masing-masing. Sekarang kita lanjutkan kepada pertanyaan. Jika pada tahun 2018 digunakan sebagai tahun dasar, hitunglah indeks harga pada tahun 2019 dengan menggunakan metode Les Perez. Nah, dengan menggunakan metode Les Perez, kita selesaikan dulu ya. Kita lihat di sini dengan menggunakan metode Les Perez, sigma PN dikali dengan Q0 dibagi dengan sigma PN dikali sigma Q0 gitu, kali 100%. Nah, jadi kita cari angkanya berapa sih ya. Kita lihat di sini sigma PN dikali dengan sigma P0, berarti PN-nya sigma PN, berarti untuk gula misalkan gula 13.500 ini ya, dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan Q0, dikalikan dengan 15, ketemu angka 202.500 di sini. Begitu seterusnya untuk beras juga. Untuk beras 12.000 dikali dengan 17 unit, dapatnya 214. Kemudian lanjut kopi. Kopi 17.500 ya, dikali dengan 20 dapatnya 350.000. Kemudian dan seterusnya sampai ke tepung. Nah, lalu kita jumlahkan 202.500 ditambah 204.000 ditambah 350.000 ditambah 250.000, jumlahnya menjadi 1.006.500. Nah, ketemu kita di rumusan pertama. Kemudian P0 dikali Q0 ya, kita lihat di sini. Kemudian P0-nya berapa? Untuk gula P0-nya 13.000 dikali dengan Q0. Nah, dikali dengan 15.000 tadi. Nah, ketemu angka 195.000. Demikian seterusnya bla 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 sampai ketemu kita jumlah 927.000. Lalu kemudian rumusan Les Perez sudah ditentukan. Kemudian kita cari perhitungannya. IL Les Perez sama dengan 100.6.500 dibagi 927 dikali 100%. Kita dapatkan adalah indeks harga menurut Les Perez sebesar 108,57%. Jadi indeks harga pada tahun berjalan menurut metode Les Perez adalah sebesar 108,57%. Nah, ini kita simpan dulu angkanya menurut Les Perez kan sebesar 108,57% ya. Nah, sekarang kita
ke contoh soal berikutnya dengan data yang sama. Ini datanya sama seperti tadi, hanya pertanyaannya adalah bagaimana jika kita menghitung indeks harga dengan menggunakan metode Pascal. Nah, kita lihat dulu rumus Pascal ya. Nah, menurut Pascal itu kalau mencari indeks harga itu sigma PN dikali KN. Kalau tadi Les Perez sigma PN dikali Q0. Jadi kalau menurut Pascal dikalikan dengan jumlah barang pada waktu yang ditentukan. Kalau menurut Les Perez pengalinya jumlah barangnya harus dikalikan dengan jumlah barang pada tahun dasar. Gitu aja, beda persepsi ya, wajar. Kemudian kita lanjut untuk perhitungan pasca dengan data yang sama tadi, sama seperti kita menghitung Les Perez, didapatkan angka 108,47%. Nah, beda 0,1 mereka. Nah, jadi indeks harga pada tahun berjalan menurut metode Pascal adalah sebesar 108,47%. Di mana letak perbedaannya? Ya karena kalau Les Perez kan dia menggunakan jumlah pembanding, jumlah barang pada tahun dasar, sedangkan Pascal adalah membandingkan jumlah indeks harga itu pada jumlah barang pada tahun yang ditentukan. Pada dasarnya tidak ada yang salah dalam sebuah ilmu ya. Nah, perlu tambahan di sini kelemahan indeks harga Les Perez yaitu pada perhitungannya lebih besar kan? Lebih besar berapa punya Les Perez tadi 0,1% ya. Tadi Les Perez dengan data yang sama kita dapatkan angkanya 108,57. Sedangkan metode Pascal adalah sebesar 108,47%. Apa alasan Les Perez ya? Karena harga barang cenderung naik sehingga jumlah barang yang diminta turun. Dengan demikian sebenarnya Q0 lebih besar daripada Qn. Seperti itu. Nah, kita lihat pada metode indeks harga menurut Pascal, hasil perhitungan cenderung lebih rendah. Alasannya bisa terjadi seperti itu karena naiknya tingkat harga pada waktu tertentu menyebabkan permintaan turun sehingga Kn lebih kecil daripada Q0. Itulah makanya hasil pada indeks harga menurut Pascal ini lebih kecil daripada punyanya indeks harga menurut indeks harga Les Perez. Yang jelas di sini kita bisa membedakan apa yang apa beda antara metode harga tidak tertimbang dengan metode tertimbang. Jadi yang tidak tertimbang tadi dia hanya menghitung indeks harga itu berdasarkan pada satu variabel saja. Misalkan indeks harga hanya mempertimbangkan perubahan harga. Misalnya indeksnya kuantitas hanya mempertimbangkan perubahan kuantitas. Misalkan indeks harga nilai hanya mempertimbangkan perubahan harga, perubahan nilai barang yang sejenis gitu. Sedangkan metode yang tertimbang dia terdiri dari dua variabel, yaitu variabel harga dengan variabel jumlah barang, baik pada waktu pada tahun yang ditentukan maupun pada tahun dasar. Demikian penyampaian pada hari ini. Semoga
apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak video Ibu ini dengan baik, dan jangan lupa ya like and subscribe. Silahkan simak video Ibu berikutnya, yaitu pada materi inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.